Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Adel Trudis Bedo SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu periode kedua tahap 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong dengan NIM 1486942520008. Pada hari ini Selasa tanggal 17 Maret tahun 2026, saya akan melakukan uji kinerja di SDK Maumere 2 kelas 3 mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semangat? Semangat? Berarti waktu datang dari rumah tadi, kamu semua makan tuh? Makan kenyang tidak? Tidak. Makan apa? Oke, intinya kalau kamu makan berarti kita bisa ikuti pelajaran hari ini dengan semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Semua sikap doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ganda Pancasila, Ganda Pancasila, Adrian, Abila, Yohangga Putra Ardiansa, Jocelyn, Mikael, Andrisa Putra Bala, semuanya hadir ya? Oke, luar biasa, semangat ya. Buat kesepakatan bersama. Dalam kesepakatan ini dijadikan sebagai patokan supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan yang pertama kita mau sepakat apa? Ajeng, tidak boleh ribut. Semuanya sepakat dong? Janji? Janji tidak boleh ribut. Dewa? Saat guru mengajar tidak boleh berbicara tentang. Selanjutnya, kesepakatan apa lagi? Jangan membuang sampah, memang benar. Sepakat? Oke. Semuanya sepakat? Oke. Tidak boleh keluar masuk saat pembelajaran. Ini yang harus kita jaga betul ini. Tepuk tangan. Ini siapa? Riani, tepuk tangan untuk Riani. Kesepakatan. Tidak boleh. Sepakat? Yang kedua, saat guru mengajar tidak boleh berbicara. Ketiga, jangan membuang sampah. Keempat, tidak boleh keluar masuk kelas. Sepakat? Sepakat. Ya. Kita lihat di depan itu ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa saja hak anak di lingkungan sekolah?
Yang kedua, apa saja hak anak di rumah sebagai anggota keluarga di rumah. Materi kita hari ini, hak dan kewajiban di lingkungan rumah atau keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tujuan pembelajaran. Yang pertama kita lihat, tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami pengertian hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai peserta didik di sekolah. Hak dan kewajiban di sekolah itu apa? Kamu sebagai anak sekolah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Hak dan kewajiban di anggota keluarga itu sebagai apa? Yang berikut, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Untuk kegiatan inti yang pertama itu nanti Pak tayangkan video. Kalian menyimak video itu. Nanti ada pertanyaan. Pak tanya, kamu jawab. Jawab. Selanjutnya sesudah tanya jawab ceramah, sesudah ceramah diskusi. Nanti kita akan diskusi bersama. Sesudah diskusi kita presentasi. Sesudah presentasi nanti Pak jelaskan kembali dari materi itu. Sesudah itu kesimpulan. Oke, selanjutnya kita mulai yang pertama, yaitu menyimak video pembelajaran. Berjumpa lagi bersama Siti Fatimah Mustimi di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar PPK. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul, hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu sampah, dan yang ketiga belajar. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban diri? Nah teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh anak sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar teman-teman. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikut kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai manusia
kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Oke teman-teman, sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi semua. Video tadi mau tentang apa tadi? Tapi ya, akan kewajiban di sekolah ya. Tepuk tangan buat dia. Nanti yang sudah menyimak. Leticia akan kewajiban di mana lagi? Di rumah. Tepuk tangan buat Leticia. Safira di lingkungan masyarakat. Harap semua tadi sudah mendengar semua toh? Sudah? Kalau ditanya bisa dilihat bisa jawab? Bisa. Kalau ditanya bisa jawab? Bisa. Bisa Oke, di sini yang pertama apa itu hak? Setelah kamu ngomong tadi itu, kira-kira hak itu apa? Jadi hak adalah sesuatu yang kita terima. Tepuk tangan. Kita terima sesuatu yang kita dapat. Itu adalah hak. Dan ambilkan dewa. Apa itu hak? Sesuatu yang kita dapatkan. Kita sekali dewa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk dewa. Sesuatu yang kita dapatkan. Hak adalah benar. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang kita terima. Oke, selanjutnya apa itu kewajiban? Ajeng, kewajiban adalah kita. Tepuk tangan untuk Ajeng. Luar biasa Ajeng. Berulang sama-sama. Sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, selanjutnya apa saja hak anak di lingkungan sekolah? Jadi mendapatkan kasih sayang dari guru. Oke. Tepuk tangan untuk guru. Bola. Menggunakan fasilitas sekolah. Kita punya hak. Tidak ada yang larang. Hakmu itu. Oke, Jafir. Mendapatkan pelajaran dari selanjutnya apa saja hak anak di lingkungan rumah? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Luar biasa. Kita kau mendapatkan makanan bergizi. Benar. Mendapatkan tempat tinggal. Hak kamu itu. Mendapatkan tempat tinggal. Apa lagi? Selanjutnya 5. Apa saja kewajiban anak di lingkungan masyarakat? Ya, Dewa. Menjaga kebersihan lingkungan. Ya, enak. Gotong royong. Yang berikut. Oke, kita berdiri. Kita kasih semangat dulu dengan tepuk semangat sama-sama. Silakan dulu. Dari jawaban Anda semua tadi, Pak tidak mengatakan bahwa itu salah. Benar. Berarti kamu sudah menyimak video ini dengan baik. Tangan untuk semuanya.
lebih lengkapnya kita lihat penjelasan hak anak di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Coba cocokkan di sana dengan kamu jawaban. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Berarti kamu benar. Oke, kemudian sama-sama. Hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima oleh seseorang. Sesuatu yang kita terima dari seseorang. Sesuatu yang kita dapatkan dari seseorang. Seperti tadi di rumah. Kita punya hak yang kita dapat, yang kita terima. Itu apa? Itu yang kita dapat dari siapa? Dari orang tua kita. Apa? Iya. Oke. Selanjutnya kewajiban. Coba satu orang baca yang jelas. Jafir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sebelum dia mendapatkan hak. Berarti mana yang lebih dulu ini? Hak atau kewajiban? Kita tepuk tangan. Hak dan kewajiban anak di rumah. Contoh hak dan kewajiban di rumah. Hak di rumah, apa saja hak-hak yang kamu dapatkan di rumah? Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Yang berikut, mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Jelas, kan? Pakaian yang kamu pakai, tempat tinggal yang kamu tinggal. Itu dari siapa? Itu di mana itu? Di rumah. Itu di mana itu? Di rumah. Yang berikut, hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Tiap hari uang jajan. Dapat tidak ini? Siapa yang kasih kamu? Kalau kamu melawan orang tua? Iya. Hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Gratis lagi ini. Yang berikut, hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Ya toh? Orang tua kasih kamu sekolah. Kalau kamu sakit, yang berikut, hak untuk bermain. Ya toh? Bermain tidak? Dengan siapa di rumah? Harus interaksi sosial itu penting ya. Jangan hanya bermain di dalam rumah saja. Anak rumah tidak boleh. Hak untuk mendengar pendapatnya. Ya. Pendapat. Yang berikut, kewajiban. Ya, tadi hak. Sekarang kewajiban kita di rumah. Apa saja kewajiban di rumah? Yang pertama, baca sama-sama. Kamu biasa dengan nasihat orang tua tidak? Setelah kamu dengan nasihat orang tua, apa yang kamu lakukan? Menjaga anggota keluarga. Ya, kalau papa mama ada kesibukan di luar, di rumah ada untuk ada adik, jaga adik tuh. Oke, selanjutnya membantu ibu memasak dan mengiris bumbu. Kamu bisa bantu ya bantu. Menjaga fasilitas rumah seperti air, lampu, TV dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada kewajiban anak di sekolah sebagai yang pertama hak anak di sekolah. Baca sama-sama. Ya, berikut. Kewajiban di sekolah. Yang pertama, memakai seragam yang ditentukan. Datang tidak terlambat, tepat waktu. Berikut hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Hak anak di lingkungan. Yang berikut kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Baca. Pintar sekali anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Selanjutnya kita
situ nanti tentukan siapa yang ketua kelompok. Nanti satu kelompok itu 5 orang, Oke. Pak akan berikan lembaran diskusi. Benar. Silakan dalam kelompok. Di situ ada nama kelompok, ditulis, kelas. Halo, silakan buka kelompok. Saya di sini kelompok 1. Di kelompok 1, tulis kelompok 1. Punya kelompok 4. Selanjutnya kelas 3 sudah. Kelas. Jadi nanti yang jawab itu tidak besar. Yang ini saja. Silakan yang lain beri pendapat supaya ketua kelompoknya catat. Sama-sama beri pendapat, jawabannya bagaimana, harus gimana. Yang udah bagus. Selanjutnya siapa yang sudah selesai silakan dulu presentasinya. Terima kasih yang sudah diberikan waktu. Kami dari kelompok 3 akan melakukan hasil diskusi kami. Kelompok 3, kelas 3, nama ketua kelompok, kemudian kelompok anggota. Oke. Gambar dua orang tua yang sedang mengajarkan belajar. Gambar 1 merupakan contoh anak dan kewajiban hak anak di rumah, yaitu mendapatkan bimbingan dari orang tua. Kewajiban orang tua mendidik anak. Gambar 2 orang sekelompok yang sedang memberikan kelas. Gambar 2 kewajiban anak sekolah menyelesaikan 3 karya. Kamu dengar tidak tadi waktu dibacakan tadi? Mungkin volume suaranya lebih besar. Oke, volume suaranya lebih besar tadi. Jawaban kita ya. Silakan. Gambar 2 orang tua yang sedang membimbing anaknya belajar di rumah. Gambar 1 merupakan contoh hak anak dan kewajiban hak anak di rumah, yaitu mendapatkan bimbingan dari orang tua. Kewajiban orang tua membimbing anak. Gambar 2 orang sekelompok peserta didik yang sedang membersihkan kelas. Gambar 2 merupakan contoh kewajiban anak sekolah menyelesaikan 3 karya. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Oke, terima kasih sudah menyelesaikan diskusi kalian dengan baik. Silakan duduk. Ketua kelompok bawa ke sini. Ketua kelompok yang bawa. Ketua kelompok yang bawa. Satu saja. Oke. Selanjutnya kita lihat sama-sama. Diskusi itu ada 2 gambar, no? Gambar yang pertama, gambar apa? Orang ini agak terbaca. Orang tua yang sedang membimbing anaknya. Jangan membimbing. Sementara anak yang menerima bimbingan dari orang tua adalah gambar yang kedua apa? Kelas. Ini contoh dari hak atau kewajiban? Hak atau kewajiban?
Dia tidak boleh lebih, dia tidak boleh kurang. Karena kalau dia lebih atau kurang berarti akan menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Tidak adil. Orang bilang tidak adil. Baik. Sekarang Pak mau tanya kepada anak-anak, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Dengan pembelajaran kita hari ini? Sekarang kita semua tepuk tangan. Selanjutnya di sini Pak ada siapkan angket refleksi pembelajaran untuk kamu tulis di situ untuk kamu isi. Silakan. Oh ya. Dicinta, jawab ya atau tidak. Silakan. 1 menit saja. Sudah. Sudah cepat. Isinya, bisa. Ya silakan. Ini jawab sini ya atau tidak. Sudah. Kalau sudah silakan. Kumpul. Ya, sudah. Sudah. Oh ya, sudah. Mantap. Terima kasih. Selanjutnya silakan ambil buku PR. Nomor 1, apa itu hak? Nomor 2, apa itu kewajiban? Nomor 3, ya, tulislah contoh kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jangan lupa pulang itu kerja memang. Jangan sampai di rumah itu kerja memang. Oke. Oke, waktu kita sudah selesai. Selanjutnya mari kita tutup dengan mari kita tepuk tangan. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan doa aja. Bapak kami yang di surga, Oke, sampai jumpa minggu depan.